Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran biologi, proses klasifikasi makhluk hidup. Masih bersama saya Rizal Antoni, guru Man 2 Indra Timur. Yang dijadikan dasar klasifikasi ilmiah adalah sebuah buku yang ditulis oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1758 yang berjudul Systema Naturae atau Sistem Alam. Klasifikasi makhluk hidup memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah pencanderaan, kedua pengelompokan, dan yang ketiga adalah pemberian nama takson. Kita lihat yang pertama, pencanderaan atau identifikasi. Merupakan kegiatan mengidentifikasi atau mendeskripsikan ciri-ciri suatu makhluk hidup yang akan diklasifikasi. Untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang baru dikenal, diperlukan alat pembanding berupa gambar, spesimen, bisa berupa awetan, hewan atau tumbuhan yang sudah diketahui namanya, serta kunci identifikasi. Apakah kunci identifikasi atau kunci determinasi? Kunci identifikasi atau kunci determinasi berisi sejumlah keterangan yang digunakan untuk menentukan kelompok atau jenis organisme berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Kunci identifikasi atau kunci determinasi ini diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus yang disebut sebagai bapak klasifikasi dunia, seorang ilmuwan berkebangsaan Swedia. Nah, ini salah satu contoh kunci determinasi, di mana kunci determinasi ini memuat sebuah pernyataan yang berlawanan. Sebagai contoh, 1. A. Vertebrata yang tidak memiliki rambut atau bulu. B. Vertebrata yang tidak memiliki rambut atau bulu. Nah, ketika kita mengamati hewan, misalnya, kita lihat apakah dia memiliki rambut atau bulu atau tidak memiliki rambut atau bulu. Jika vertebrata yang kita amati memiliki rambut atau bulu, maka kunci determinasi diteruskan ke nomor 2. Apabila vertebrata yang kita amati tidak memiliki rambut atau bulu, maka kunci determinasi diteruskan ke nomor 3. Kita perhatikan, misalnya, kita menemukan vertebrata yang memiliki rambut atau bulu, maka kunci determinasi dilanjutkan ke nomor 2. Kita lihat 2A, apakah rambut atau kumisnya tumbuh di wajah atau tubuh, atau bulu menutupi hampir seluruh tubuh. Kalau rambut atau kumis tumbuh di wajah atau tubuh, maka dapat dipastikan bahwa hewan vertebrata tersebut termasuk ke dalam kelas mamalia. Jika bulu menutupi hampir seluruh tubuh, maka hewan tersebut diidentifikasi sebagai aves atau unggas. Nah, jika vertebrata yang tidak memiliki rambut atau bulu, maka kunci determinasi dilanjutkan ke nomor 3. Perhatikan lagi, apakah tubuh ditutupi sisik atau tubuh tidak bersisik memiliki kulit basah dan tipis? Jika tubuhnya ditutupi sisik, maka kunci determinasi dilanjutkan ke nomor 4. Perhatikan, kunci determinasi nomor 4. Apakah hewan tersebut bernapas dengan paru-paru dan bertelur di darat? Maka hewan tersebut diidentifikasi sebagai reptilia. Jika ia bernapas dengan insang dan bertelur di air, maka hewan tersebut diidentifikasi ke dalam kelas Pisces. Itu cara menggunakan kunci determinasi.
Tahap kedua dari klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan, di mana makhluk hidup dengan ciri-ciri serupa dikelompokkan ke dalam unit-unit yang disebut takson. Takson merupakan kelompok atau unit yang terbentuk sebagai hasil klasifikasi makhluk hidup. Tingkatan takson dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Yang pertama itu kingdom atau kerajaan. Phylum atau divisi. Phylum digunakan pada hewan, sedangkan divisi digunakan pada tumbuhan. Di bawah phylum ada kelas. Kemudian ordo atau bangsa. Kemudian famili atau suku. Genus. Dan yang terakhir adalah spesies. Makin rendah tingkatan takson, maka makin sedikit anggota takson tersebut. Tetapi semakin banyak persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Tahap ketiga adalah pemberian nama takson. Kelompok-kelompok yang telah terbentuk pada tahap pengelompokan harus diberi nama. Lalu apakah fungsi pemberian nama? Yang pertama adalah memudahkan kita mengenal ciri-ciri suatu kelompok makhluk hidup. Yang kedua, untuk membedakan kelompok makhluk hidup dengan kelompok makhluk hidup lainnya. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan tingkatan taksonnya. Untuk pemberian nama, di dalam biologi dikenal sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur yang diperkenalkan oleh Carl Linnaeus dalam bukunya Species Plantarum pada tahun 1753 dan Systema Naturae tahun 1758, di mana aturan atau sistem tata nama ganda ini memuat beberapa ketentuan. Yang pertama, nama suatu spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama merupakan nama genus, kata kedua merupakan petunjuk jenis. Misalnya, Oryza sativa atau padi. Oryza dan sativa. Oryza nama genus, sativa petunjuk jenis. Yang kedua adalah huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama nama spesies ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Zea mais. Zea, Z-nya dengan huruf besar, mais dengan M huruf kecil. Aturan tata nama yang ketiga adalah nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Misalnya Babirusa, Babirusa. Babirusa ini merupakan hewan endemik yang hanya ada di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lain atau di negara lain. Sehingga nama Babirusa menjadi Babirusa, Babirusa. Selanjutnya, aturan tata nama berikutnya adalah apabila ditulis dengan cetak tegak, maka harus digarisbawahi secara terpisah antar kata. Sedangkan jika ditulis dengan cetak miring, maka tidak digarisbawahi. Contoh, marmot, Kavia kobaya dicetak miring, atau Kavia kobaya diberi garis bawah. Begitu juga dengan mangga, Mangifera indica ditulis miring, atau Mangifera indica diberi garis bawah. Di mana keterangan nomor 1 itu merupakan nama genus, nomor 2 petunjuk jenis, 1 dan 2 merupakan nama spesies atau jenis. Yang berikutnya, aturan tata nama adalah jika nama spesies hewan terdiri atas 3 kata, nama tersebut bukan nama spesies, melainkan nama subspesies atau anak jenis, yaitu nama takson di bawah tingkat spesies. Contoh, kucing rumah yang jinak
Felis Maniculata domestica. Aturan yang keenam adalah nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama spesies tersebut. Misalnya jagung, Zea mais L. L di sini menunjukkan pemberi nama, yakni Linnaeus. Di sini ada tabel sistem klasifikasi padi, kacang tanah, dan anjing rumah. Ada padi, kingdomnya plantae, divisi spermatophyta, subdivisi angiospermae, kelas monocotyledon, ordo Graminales atau Poales, famili Graminae atau Poaceae, genus Oryza, spesies Oryza sativa. Kacang tanah, kingdomnya plantae, divisinya spermatophyta, subdivisi angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Leguminales, famili Papilionaceae, genus Arachis, spesies Arachis hypogea. Untuk anjing rumah, kingdomnya Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, famili Canidae, genus Canis, spesies Canis familiaris. Demikian materi kita untuk proses klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.